Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Kembali hari ini kita berbicara soal pedoman etik dan moral Kristiani yang terdapat di dalam Injil Matius dari bab 7 ayat 6 dilanjutkan dengan ayat 12 sampai dengan 14. Etik dan moralitas apa yang mau kita bangun hari ini? Yaitu moral dan etik kekudusan dalam cinta kasih. Maka mari kita baca kembali, kita simak Injil hari ini. Dari Injil Matius bab 7 ayat 6 dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 14. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Kekudusan itu adalah jalan kecil. Kekudusan itu sering diabaikan, karena kekudusan tidak pernah dilihat dengan situasi yang nyata dan real dalam hidup masyarakat. Kekudusan seolah-olah dianggap sesuatu yang di luar dunia. Padahal kekudusan adalah hal yang menyangkut kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lihat kehidupan kita yang kudus setiap hari. Pertama, misalkan tentang perkawinan. Perkawinan itu adalah kudus. Karena ketika seseorang membuat suatu janji perkawinan, apapun agamanya, apapun kepercayaannya, dia tidak pernah berjanji hanya kepada pasangannya. Maka setiap agama mempunyai cara-cara yang kudus dalam melangsungkan sebuah pernikahan. Maka perkawinan itu kudus, tidak peduli agama apapun, kepercayaan apapun. Namun betapa sering keluarga-keluarga tidak melihat dengan nyata kekudusan sebuah perkawinan. Kadang-kadang sebuah keluarga terjebak, selalu berkonsentrasi pada masalah pertengkaran, berkonsentrasi pada masalah perbedaan pandangan. Maka mari kita menyembuhkan keluarga kita yang kadang-kadang sering retak dengan perselisihan dengan kekudusan. Kita ingat kembali perkawinan itu kudus di hadapan manusia dan Allah. Kekudusan yang kedua adalah kehidupan kita sehari-hari yang kita lakukan ketika kita berdoa. Agama adalah sesuatu yang kudus. Tempat manusia berelasi dengan Allah. Tetapi apa yang sering terjadi, yang kita alami pada saat sekarang ini, dalam dunia media sosial, sering kita jumpai kelompok-kelompok saling menghujat, saling mempertanyakan kebenaran iman lain, sering mengolok-olok iman lain, dan akibatnya banyak orang menjadi tidak mau beragama, bukan karena agamanya jelek, tetapi karena perilaku orang-orang yang beragama sendiri membuat orang menjadi ateis praktis. Untuk apa saya beragama kalau kehidupan agama tidak mendatangkan damai sejahtera? Mari kita mengobati keagamaan yang sering dipakai untuk menumbuhkan kebencian. Mari kita obati keagamaan yang sering kita pakai untuk memojokkan orang lain.
Mari kita obati keagamaan yang sering mendatangkan diskriminasi bagi kelompok-kelompok tertentu. Mari kita obati hidup keagamaan kita dengan kekudusan. Yang ketiga, manusia sendiri. Manusia adalah kudus. Mengapa? Karena setiap ciptaan adalah kudus. Allah lah yang menciptakan manusia. Tetapi manusia kadang-kadang terjebak pada materialisme, derajat, pangkat, tampilan, eksistensi diri supaya diakui, sehingga kadang-kadang manusia yang kurang eksistensinya, yang kurang penampilannya, yang mungkin cacat, yang mungkin memiliki kekurangan, menjadi tidak mendapatkan tempat yang layak. Maka Gereja Keuskupan Agung Jakarta kembali menggelorakan semangat menghargai martabat manusia, terutama mereka yang difabel. Dan bukankah seluruh ciptaan juga kudus? Mengapa? Karena seluruh ciptaan itu diciptakan oleh Allah, maka seluruh ciptaan adalah kudus. Bagaimana dengan teknologi? Bukankah teknologi itu lahir dari manusia yang kudus? Maka kelahiran sebuah teknologi tentu dengan maksud yang kudus. Tetapi kadang-kadang kita dikalahkan kekudusan teknologi itu dengan tujuan yang berbeda. Kekudusan teknologi menjadi tidak kudus karena diselewengkan tujuannya untuk mengeksploatir hidup manusia, untuk mengeksploatir kekayaan-kekayaan alam yang kemudian menjadi rusak karenanya. Maka mari kita mengobati dunia ini dengan kekudusan. Kekudusan bukan hanya soal surgawi, kekudusan adalah soal hidup kita sehari-hari. Shalom untuk Anda semua.